Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Oke. Atas ridha Allah, semoga kita selalu diberikan kondisi yang sehat, jasmani dan rohani, agar kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan melaksanakan pembelajaran seperti biasa, yang dimana dilaksanakan dengan metode daring. Sebab tidak memungkinkannya melakukan pembelajaran konvensional atau pembelajaran offline akibat COVID-19. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai bilangan pecahan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengenai absensi, kalian dapat menulis di kolom komentar dengan format nama dan nomor induk siswa. Absensi tersebut berlaku hanya pada waktu jam pembelajaran berlangsung. Di luar jam pembelajaran, maka akan dianggap tidak mengikuti jam pembelajaran atau akan terkena absensi alfa. Sebelum mengikuti pembelajaran, ada beberapa prasyarat yang harus kita ketahui. Yang pertama, pengertian bilangan pecahan. Yang kedua, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan pecahan. Yang ketiga, pecahan senilai. Adapun tujuannya diantaranya yaitu: yang pertama, setelah bereksplorasi dengan benda konkret, gambar, dan simbol, siswa mampu menentukan konsep pecahan dengan benar. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan. Yang ketiga, mampu menemukan pecahan senilai. Begitu juga dengan kompetensi dasar, kalian bisa melihat kolom di samping. 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan pecahan. 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Untuk indikator pencapaiannya, kalian bisa melihat kolom di samping. 3.1.1 menjelaskan dan menentukan bilangan pecahan. 3.1.2 membandingkan pecah. 3.2.1 menghitung penjumlahan bilangan pecahan. 3.2.2 menghitung pengurangan bilangan pecahan. 3.2.3 menghitung perkalian bilangan pecahan. 3.2.4 menghitung pembagian bilangan pecahan. Yang pertama yaitu pengertian bilangan pecahan. Apa sih bilangan pecahan itu? Nah, di sini kita akan membahas tuntas mengenai bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, dengan A, B bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut sebagai pembilang dan bilangan B disebut sebagai penyebut. Contohnya, 9/12 bisa dikatakan pecahan sebab sudah memenuhi syarat seperti yang sudah saya jelaskan tadi. 5% bisa dikatakan pecahan sebab dapat dibentuk pecahan yaitu 5/100. 9/10 itu tidak bisa dinyatakan sebagai pecahan sebab penyebutnya bernilai 0. Pembahasan yang kedua yaitu operasi penjumlahan bilangan pecahan. Nah, untuk mengetahui cara penyelesaian penjumlahan pada bilangan pecahan, kalian bisa memahami penjelasan di samping. Langkah yang pertama yaitu harus menyamakan penyebut dengan KPK. Caranya bagaimana? Nah, ini dia. Kita samakan penyebut dengan mengganti penyebut yang lama dengan penyebut yang baru. Penyebut yang baru bisa didapatkan nilainya dari KPK
KPK dari kedua penyebut sebelumnya. Nah, KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi, nilai penyebut barunya adalah 6. Atau juga kalian dapat menyamakan penyebut dengan mengalihkan kedua penyebutnya. Langkah yang kedua yaitu mencari pembilangnya setelah disamakan penyebutnya. Caranya yaitu kita bisa membagi nilai penyebut yang baru dengan nilai penyebut yang lama. Lalu hasilnya kita kalikan dengan pembilang yang sebelumnya. Langkah yang ketiga yaitu operasikan pecahannya. Setelah penyebutnya sudah sama dan pembilangnya juga sudah kita ubah, maka langkah yang terakhir yaitu pengoperasian pecahan tersebut. Berdasarkan contoh di atas, maka hasil dari 1/2 ditambah 2/3 adalah 7/6. Untuk pembahasan yang ketiga yaitu operasi pengurangan pada bilangan pecahan. Nah, untuk operasi pengurangan caranya sama dengan operasi penjumlahan. Hanya saja kalian jangan sampai lupa untuk mengganti simbolnya. Untuk pembahasan yang keempat yaitu operasi perkalian pada bilangan pecahan. Nah, caranya bagaimana? Kalian hanya perlu mengalihkan pembilangnya dan penyebutnya. Seperti contoh 1/2 dikali 4/3 sama dengan 4/6. Pada pembahasan kelima yaitu operasi pembagian pada bilangan pecahan. Caranya dengan mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang pada pecahan yang menjadi pembaginya. Lalu ubah tanda pembaginya menjadi tanda perkalian. Seperti contoh 20/4 dibagi 1/2 sama dengan 20/4 dikali 2/1 sama dengan 40/4. Bisa disederhanakan menjadi 5/2. Pembahasan yang keenam yaitu pecahan senilai. Dari gambar di samping kalian bisa melihat bahwa 1/4, 2/8 dan 4/16 memiliki ukuran yang sama. Dengan begitu, pecahan-pecahan tersebut bisa dikatakan senilai. Jadi, yang dimaksud pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama. Nah, untuk memperoleh pecahan senilai, kalian bisa melihat uraian di samping. 1/4 sama dengan 1 dikali 2 per 4 dikali 2 sama dengan 2/18. Jadi 1/4 dan 2/8 adalah pecahan senilai. 18/45 sama dengan 18 dibagi 9 per 45 dibagi 9 sama dengan 2/5. Jadi 18/45 dan 2/5 adalah pecahan senilai. Nah, dari uraian di atas, kalian dapat menyimpulkan bahwa untuk memperoleh pecahan senilai, kalian dapat melakukan dengan cara membagi atau mengalih penyebut dan pembilang dengan menggunakan bilangan yang sama. Secara umum dapat dituliskan apabila diketahui pecahan A per B dengan B tidak sama dengan 0, maka berlaku A per B sama dengan A kali N per B kali N, atau A per B sama dengan AM per BM, di mana N dan M konstanta positif bukan 0. Pecahan 2/5 pada pengerjaan tersebut tidak bisa dibagi lagi dengan bilangan lain selain bilangan 0. Dalam hal ini 2/5 adalah pecahan yang paling sederhana dari 18/45. Untuk memperoleh pecahan 2/5, pecahan 18/45 harus dibagi dengan 9, di mana 9 merupakan FPB dari 18/45. Untuk tugas dan latihan soal akan saya bagikan di forum Google Classroom. Jika ada yang belum jelas, bisa menanyakan di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Semoga bermanfaat
semangat ya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.